Halo teman-teman, kali ini Jamila Garden akan membahas seputaran tips perawatan aglonema. Oke, disclaimer dulu karena setiap orang pasti berbeda-beda dalam merawat aglonema. Jadi balik lagi, ini versinya Jamila Garden, bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda. Oke, hal yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu dimulai dari ketika kita hendak membeli aglonema tersebut. Usahakan aglonema yang kita beli itu dalam kondisi sehat, biasanya bisa terlihat dari batang atau daun aglonema tersebut. Dan jika memungkinkan, pilihlah aglonema dengan genetik yang bagus atau dengan terah terbaik. Jadi berlaku untuk semua ID aglonema. Jadi bukan hanya harga yang harus diperhitungkan, tapi kondisi aglonema tersebut juga harus kita perhitungkan. Jadi ini tuh tujuannya agar kita juga ke depannya memiliki kepuasan tersendiri pada aglonema yang kita beli. Oke, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu penempatan aglonema. Nah, tempatkan aglonema di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Dan tentunya dengan sirkulasi angin yang cukup, serta sinar matahari yang cukup. Nah, ini kebetulan saya recordnya malam-malam, jadi sinar mataharinya tidak terlihat. Tapi insya Allah, sinar matahari di sini tuh cukup karena memang atap yang saya gunakan transparan namun tetap teduh. Karena memang sirkulasi anginnya lancar di sini, jadi di tempat ini nggak pengap. Jadi insya Allah cukup buat kehidupan aglonema-aglonema yang ada di sini. Nah, hal selanjutnya yaitu siram kocor. Menurut saya siram kocor itu sangat penting untuk aglonema karena selain menutrisi aglonema juga dapat membersihkan media tanam. Biasanya waktu siram kocor saya menggunakan selang seperti ini dibandingkan dengan sprayer karena memang rasanya lebih puas saja ketika menggunakan selang seperti ini. Nah, jadi usahakan ada jadwal siram kocor buat aglonema kita. Jadi memang tujuannya menutrisi dan membersihkan si media tanam tersebut. Patogen yang menempel di media tanam akan hanyut melalui air yang terbuang. Nah, selanjutnya yaitu media tanam. Nah, media tanam ini sangat penting untuk kehidupan aglonema. Karena memang kehidupan aglonema ini sebagian besar dipengaruhi oleh media tanam. Jadi kalau kita salah memakai media tanam, kemungkinan aglonema itu akan mati atau pertumbuhannya tidak maksimal. Bisa jadi kalau misalkannya si media tanamnya terlalu banyak tanah seperti ini, dia pertumbuhannya akan lambat atau kadang-kadang bisa jadi kerdil si aglonemanya. Nah, maka dari itu saya sangat menyarankan kalau teman-teman sudah punya stok media tanam di rumah. Jadi ketika teman-teman membeli aglonema dan aglonemanya yang datang dengan media tanam kondisinya tidak oke, teman-teman sudah siap langsung menggantinya. Jadi nggak repot lagi bikin atau harus beli dulu. Dan usahakan membeli media tanam yang poros karena menjaga aglonema biar tidak busuk akar atau kena penyakit lainnya. Jadi tetap harus bisa memilih juga media tanam yang bagus untuk aglonema. Biasanya juga media tanam ini dijual dengan kualitas tertentu. Jadi ada kualitas premium dan kualitas biasa. Tapi sebenarnya dua-duanya oke kalau misalkannya memang belinya di tempat orang yang jual aglonema. Oke, selanjutnya yang nggak kalah penting yang harus kita perhatikan yaitu tentang perawatan dengan menggunakan vitamin atau pupuk pada aglonema. Nah, ini vitamin B1 biasanya ini bagus banget buat daun. Dan aku spill brand yang pada umumnya orang-orang pakai. Sebenarnya banyak banget vitamin B1 dari brand-brand lain, tapi ini aku spill merek vitamin B1 yang biasanya orang-orang pakai. Nah, di sini saya sangat menyarankan kalau misalkannya menggunakan pupuk atau vitamin untuk aglonema, usahakan dengan dosis yang terendah dulu. Karena ini kan jangka panjang, jadi biasakan si aglonema itu dengan dosis yang rendah. Jadi keuntungannya untuk kita menggunakan dosis terendah selain untuk menghemat juga untuk membiasakan aglonema yang kita rawat enggak manja ke depannya. Nah, gunakan vitamin B1 ini pada pagi hari di bawah jam 11. Jadi paling bagus banget karena pada saat itu mulut daun sedang terbuka. Dan jangan lupa semprotkan di bagian bawah daun karena memang mulut daun itu terletaknya di bagian bawah daun. Untuk pengaplikasian vitamin B1 pada daun, saya sarankan menggunakan sprayer.
Gunakan vitamin B1 pada aglonema dengan rutin selama 1 minggu 1 kali. Dan banyak sekali manfaat pada vitamin B1 ini untuk aglonema, diantaranya menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan aglonema, serta mengurangi stres pada aglonema. Oke, selanjutnya nggak kalah penting masih dalam kategori pupuk, yaitu pupuk slow release. Digunakan pada media tanam seperti ini dan digunakan selama 6 bulan 1 kali saja itu udah cukup. Jadi salah satu manfaatnya yaitu memperindah warna daun dan untuk menyuburkan tanaman. Nah, tadi ada yang kuning dan ini ada yang merah. Jadi kalau teman-teman memang mau beli, langsung aja searching pupuk slow release untuk aglonema, itu pasti banyak banget. Oke, selanjutnya yaitu fungisida. Nah, ini tuh anti jamur untuk aglonema, jadi gunakan 1 kali dalam 1 minggu. Menurut saya ini benar-benar penting karena mengingat aglonema itu sering banget terkena jamur atau mudah terkena jamur. Jadi jangan lupa gunakan fungisida ini secara rutin. Nah, seperti biasa banyak sekali merek fungisida lain, cuman memang pada umumnya orang-orang memakai Antrakol ini. Oke, saya ingatkan lagi harus rutin menggunakan fungisida kalau nggak mau tanamannya kena jamur kayak gini. Nah, kalau misalkannya udah terlanjur kena jamur seperti ini, perawatannya udah beda lagi. Jadi, simak di part berikutnya, oke? Nah, dalam sharing kali ini ada 7 poin yang harus diperhatikan, yaitu dimulai dari pembelian aglonema, terus juga penempatan aglonema di ruangan yang sirkulasi udaranya bagus, terus juga ada pemilihan media tanam, ada juga cara siram kocor, dan juga ada pemberian antrakol atau fungisida, atau juga ada pemberian vitamin B1, terus pemberian pupuk slow release. Nah, teman-teman, jadi ada 7 poin itu yang perlu diperhatikan menurut versinya Jamila Garden dalam merawat aglonema. Jadi, selanjutnya ada di part berikutnya tentang masalah jamur, tentunya mengatasi jamur karena memang pencegahan dan penyembuhan jamur pada aglonema tentunya diberikan treatment yang berbeda. Jadi terima kasih sudah menonton dan seperti biasa jangan lupa follow akun media sosial Jamila Garden yang lainnya dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.